Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 771. Pertarungan antara pendekar pedang, pertarungan kendo, saat cahaya dingin bersinar di mata mereka, keterampilan unik kedua pria itu langsung muncul di dunia. Pedang untuk memeriksa hati nuranimu. Hanya pedangku. Seni pedang hati dan seni pedang diriku, dua pedang terhebat saat ini, bertabrakan dan terjalin untuk menciptakan percikan yang paling cemerlang. Seluruh puncak gunung bergetar hebat di bawah tekanan niat pedang kedua orang itu, dan tampak akan runtuh. Apa? Sungguh niat pedang yang kuat. Aku masih bisa merasakannya bahkan di sini. Semua orang di kaki gunung terkejut. Alam pedang suci memang tidak sebanding dengan level mereka. Mereka menduga, kalau ada seorang pendekar kuat yang mendekat, dia pasti akan terluka oleh adu pedang keduanya. Kekuatan mereka telah mencapai level baru dibandingkan tahun lalu. Seru Master bela diri Chen Jiang takjub. Aku benar-benar tidak tahu di mana batas mereka, dan di mana letak puncak ilmu pedang mereka. Ya, mungkin mereka berdua sudah mencapai batas ilmu pedang. Tak ada yang lebih kuat dari mereka di dunia ini. Kedua pedang itu bertabrakan, dan kekuatan pedang saling bertabrakan. Kedua pria itu memanfaatkan momentum untuk mundur dan berdiri terpisah. Rasanya sungguh lezat. Pedang suci Lengling merasa sangat senang dan gembira. Lengling, hidup ini tidak akan sepi jika aku punya lawan sepertimu. Santo pedang Tiantuo juga mendesah. Jelas saja, mereka berdua saling mengenal luar dalam, dan menganggap satu sama lain sebagai satu-satunya saingan dan orang kepercayaan dalam hidup ini. Jika mereka kehilangan satu sama lain, mereka akan kehilangan banyak kesenangan di jalan kendo. Kalau begitu, mari kita bertarung sepuasnya dan menggunakan pedang untuk memahami makna hidup yang sebenarnya. Ujar pendekar pedang Lengling dengan semangat juang yang tinggi. Aku senang menemanimu. Santo pedang Tiantuo melepaskan seluruh kekuatan pedangnya dan melampiaskannya. Akan tetapi, saat keduanya hendak menyerang lagi, mereka merasakan niat pedang yang kuat muncul entah dari mana dan menyelimuti mereka. Mereka secara tidak sadar mengira bahwa ini adalah niat pedang pihak lain, dan terkejut, mengira bahwa pihak lain telah mempelajari beberapa gerakan pedang yang tidak terduga tanpa sepengetahuan mereka. Namun tak lama kemudian, mereka menyadari bahwa niat pedang itu milik pihak ketiga. Seseorang memaksa masuk, mengganggu duel mereka. Siapa Anda, Tuan? Mengapa Anda tidak menunjukkan diri? Tanya Tiantuo dan Lengling serempak. Duel itu dihentikan, tetapi mereka tidak marah. Sebaliknya, mereka sangat penasaran dengan asal-muasal niat pedang itu. Blue Moonstar, kapan orang sekuat ini muncul? Aku datang jauh-jauh ke sini untuk mencarimu. Apa kau takut aku tidak muncul? Begitu dia selesai berbicara, sesosok ramping datang dari langit dan mendarat di antara mereka berdua. Ekspresinya tenang dan acuh tak acuh, memperlihatkan transendensinya. Hei, siapa orang itu dan bagaimana dia bisa sampai di sana? Sialan, ada yang mengganggu duel dan duel terpaksa dihentikan. Siapa orang itu? Apakah ada yang mengenalnya? Tidak peduli siapa dia, aku akan mencabik-cabiknya dengan tangan kosong. Bagi banyak pemirsa, kemunculan Xiao Chen tentu saja membuat mereka marah. Duel antara dua pendekar pedang hebat ini hanya terjadi setahun sekali. Kesempatan yang sangat berharga, tapi diganggu olehnya. Siapa yang tidak marah? Semuanya, tolong jangan marah. Guru bela diri Chen Jiang menenangkan semua orang. Tatapannya yang dalam tertuju pada Xiao Chen, dan ia berkata dengan sungguh-sungguh, pemuda ini tidak sederhana. Mungkinkah dia sekuat dua pendekar pedang agung itu? Apa? Seseorang sekuat pedang suci? Senior Chen Jiang, apa kau bercanda? Tepat sekali. Berapa usianya? Bahkan jika dia mulai berlatih sejak dalam kandungan, dia tidak akan bisa mencapai level seorang pedang suci, kan? Pokoknya, aku tidak percaya. Kalau dia bisa menyaingi pedang suci, aku bisa menjadi abadi. Sebagian besar penonton memandang rendah Xiao Chen karena dia terlalu muda. Namun, pendapat Tiantuo Lengling tidak diragukan lagi sama dengan pendapat Chen Jiang. Mereka menatap Xiao Chen cukup lama, dan setelah saling memandang, mereka melihat pikiran yang sama di mata masing-masing. Pria muda ini tidak sederhana. Permisi, siapa namamu? Kenapa tiba-tiba kau mengganggu duel kita? Ada apa? Tanya Santo pedang Tiantuo melangkah maju dan bertanya dengan nada lembut. Senior Tiantuo, Senior Lengling. Sebelum Xiao Chen sempat berbicara, dia tiba-tiba melihat Sarah berlari menaiki gunung. Dia hanyalah seorang prajurit Paskanatal tingkat 9. Meskipun kekuatan kakinya tidak buruk, dia masih sedikit kehabisan napas setelah berlari dari kaki gunung ke puncak dengan sekuat tenaga. Putri Sarah. Tiantuo dan Lengling keduanya tercengang. Bagaimana mungkin mereka tidak mengenal Sarah? Sarah pernah mendekati mereka dan menawarkan diri untuk menjadi murid mereka, tetapi mereka terbiasa bermalas-malasan dan bebas, sepenuhnya asyik dengan ilmu pedang mereka, dan tidak punya keinginan untuk mengajar, jadi mereka menolaknya dengan sopan. Tentu saja, jika Kaisar meminta, mereka akan menerimanya karena rasa hormat.
Namun, sang kaisar sangat berpikiran terbuka dan tidak memaksa mereka. Putri Sarah, mengapa kau ada di sini? Tanya pedang suci Tiantuo. Aku diculik olehnya. Sarah tanpa sadar menunjuk Xiao Chen, tetapi ketika tatapannya bertemu dengan Xiao Chen, dia menundukkan kepalanya dengan panik dan nadanya menjadi jauh lebih lemah. Apa? Ekspresi pedang suci Tiantuo dan pedang suci Lengling langsung berubah ketika mendengar itu. Menyandera sang putri adalah kejahatan serius. Bolehkah aku bertanya pada temanku, kenapa kau menculik sang putri? Di bintang bulan biru, kejahatan apapun memalukan, apalagi kejahatan serius seperti penculikan seorang putri. Terdengar nada mengkritik dalam suara Santo Pedang Tiantuo. Ekspresi Xiao Chen tetap tidak berubah saat dia berkata dengan tenang, bahwa aku menemui gurumu. Kau ingin bertemu dengan guru kami. Ekspresi pedang suci Tiantuo dan pedang suci Lengling berubah lagi. Memang benar seperti yang dikatakan dunia luar, mereka berdua berasal dari perguruan yang sama dan memiliki seorang guru dengan tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Namun sang guru tidak peduli dengan ketenaran dan harta benda, jarang terlibat dengan urusan duniawi, dan melarang mereka menyebut namanya di hadapan orang luar, sehingga mereka tidak pernah menjelaskan apapun kepada dunia luar. Mengapa Xiao Chen begitu yakin bahwa rumor itu pasti benar? Melihat mereka berdua terdiam, Xiao Chen kembali berbicara, aku tahu kau tak pernah mengakui punya majikan. Kalau aku bertanya sesederhana itu, kau takkan memberitahuku. Jadi, bertindaklah. Kalau kau bisa menahan salah satu gerakanku, aku akan berbalik dan pergi tanpa basa-basi lagi. Bagaimana? Pedang suci Tiantuo dan Lengling sedikit terkejut, mengira mereka salah dengar. Arogan, ketidaktahuan, sungguh tak tahu malu. Mendengar hal itu, semua orang yang menyaksikan perkelahian di kaki gunung menjadi marah. Dua pendekar pedang, Tiantuo dan Lengling, adalah yang tertinggi di mata penduduk Blue Moon Star. Kata-kata Xiao Chen sama saja dengan menghina keyakinan mereka. Hei, kamu membual tanpa berpikir, iya. Sarah pun tak kuasa menahan cibiran. Meskipun dia tahu bahwa Xiao Chen bukan orang biasa, dia mungkin bisa bertarung melawan salah satu dari dua jago pedang. Tetapi dia tidak akan pernah percaya bahwa kedua pendekar pedang itu tidak dapat menahan satu serangan pun dari Xiao Chen, sekalipun dia dipukuli sampai mati. Putri Sarah, silakan minggir. Kata Santo Pedang Tiantuo tiba-tiba dengan sungguh-sungguh. Senior Tiantuo. Sarah ingin mengatakan sesuatu namun terhenti, namun akhirnya dia patuh dan mundur jauh. Karena kamu begitu percaya diri, kami tidak akan sok. Kami akan menerima tawaran ini. Tiantuo dan Lengling saling berpandangan dan mencapai kesepakatan. Bagus sekali. Kata Xiao Chen tenang, tangan kanannya di belakang punggungnya. Aku akan membiarkanmu mengambil langkah pertama, jadi jangan menuduhku menindasmu. Bahkan manusia tanah liat pun masih memiliki sedikit amarah. Sikap arogan Xiao Chen yang berulang kali tak pelak lagi membuat pendekar pedang Tiantuo dan pendekar pedang Lengling merasa sedikit geram. Bab 772. Tanyakan pada hatimu dan jaga pikiranmu, mintalah pedang. Santo Pedang Tiantuo memimpin serangan, mengubah amarahnya menjadi niat pedang, dan mengayunkan pedangnya. Jurus pedang yang tampak biasa saja itu mengandung kekuatan yang luar biasa. Melihat hal itu, pendekar pedang Lengling pun tak kalah sigap dan menghunus pedangnya secara bersamaan. Aku satu-satunya di dunia, aku bisa menghancurkan segalanya dengan satu pedang. Dibandingkan dengan niat pedang tersembunyi Tiantuo, niat pedang Lengling tajam dan kuat, agung dan kuat, dengan kekuatan untuk membalikkan sungai dan lautan. Kedua lelaki itu menggabungkan kekuatan untuk menyerang dengan pedang, dan langit serta bumi pun berguncang. Semua penonton sangat gugup dan gembira. Mereka tidak menyangka kalau kedua pendekar pedang itu tidak main-main sama sekali, dan serangan mereka benar-benar jurus istimewa, yang tidak kalah serunya dengan duel antara mereka berdua. Dari perspektif ini, tidak ada kerugian. Tetapi, apakah anak itu benar-benar dapat menahan pedang ini? Dia tidak akan dibunuh di tempat, bukan? Yang satu mencapai puncak kesempurnaan, yang lain kembali ke kesederhanaan. Keduanya memang konsep yang mengesankan, tetapi masih jauh dari cukup. Menghadapi gerakan pedang unik kedua pria itu, Xiao Chen tetap tenang dan kalem, tidak menghindar maupun menghindar. Tepat saat pedang itu hendak membunuh mereka, pedang di tangan Tiantuo dan Lengling tiba-tiba menjadi tidak terkendali dan bergetar hebat. Dengung-dengung-dengung. Tusuk gigi. Keinginan pedang itu sirna, dan pedang berharga itu tampaknya mengembangkan rasa perlawanan, dengan paksa terlepas dari tangannya dan terbang langsung ke tanah di depan Xiao Chen, seolah-olah menunjukkan gerakan penyerahan diri. Bagaimana mungkin? Tiantuo dan Lengling keduanya tampak ngeri dan tidak percaya. Xiao Chen jelas tidak melakukan apapun, namun dia menyebabkan pedang yang telah bersama mereka selama bertahun-tahun menjadi tidak terkendali. Terlebih lagi, sikap tunduk pedang itu aneh sekali, seolah-olah ia memiliki roh. Mereka telah bertahun-tahun menggunakan pedang, tetapi mereka hanya merasa bahwa pedang itu mudah digunakan dan tidak pernah menyadari bahwa pedang itu memiliki roh. Bagaimana mungkin Xiao Chen, seorang asing,
membuat pedang melakukan hal ini. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana pedang-pedang suci bisa terbang di depan anak itu? Aku tidak tahu, tapi jika Master Pedang kehilangan pedangnya, apakah itu berarti dia kalah? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Master Pedang kalah? Ini tidak masuk hitungan. Tak seorang pun dapat menerimanya. Akankah dua pendekar pedang terkuat di dunia Blue Moon Star kalah dari seorang pemuda yang asal-usulnya tidak diketahui? Bagaimana kabarnya? Apa kalian yakin? Xiao Chen menatap Tian Tuo dan Leng Ling, lalu berkata dengan tenang, sebenarnya, aku belum bertindak. Kalau kalian belum yakin, kalian bisa melanjutkan. Tidak perlu, kami menyerah. Desah Santo Pedang Tian Tuo. Pedang suci Leng Ling menatap dua pedang yang tertancap di depan Xiao Chen dan tetap diam. Tetapi jelaslah bahwa jika seorang pendekar pedang kehilangan pedangnya, ia tidak hanya kalah dalam permainan, tetapi juga kehilangan harga dirinya. Kenapa? Pedang suci Leng Ling akhirnya tak kuasa menahan diri untuk bertanya, kenapa kau bisa mengendalikan pedang kami? Pedang surgawi. Xiao Chen memberikan jawaban dua kata. Pedang surgawi. Hati Tian Tuo dan Leng Ling bergetar pada saat yang sama. Sebagai ahli ilmu pedang, meskipun sebelumnya mereka tidak mengetahui apa itu pedang surgawi, mereka secara naluriah menyadari bahwa ini adalah ilmu pedang yang jauh lebih unggul dari ilmu pedang mereka. Di hadapan pedang surgawi, semua pedang tunduk. Kultivasimu tak cukup kuat untuk melawannya, itulah sebabnya pedangmu tak terkendali. Xiao Chen berkata dengan tenang, baiklah, karena kau sudah mengaku kalah, saatnya memenuhi perjanjian, kan? Yah, orang kuat sepertimu seharusnya memenuhi syarat untuk bertemu dengan guru. Aku yakin guru akan sangat senang. Tian Tuo dan Leng Ling mencapai kesepakatan. Meskipun sang guru tinggal menyendiri di pegunungan dan hampir tidak pernah bertemu orang luar, Xiao Chen jelas merupakan pengecualian. Yang kuat selalu memiliki hak istimewa dan dihormati. Semuanya, saya minta maaf. Duel kita hari ini sudah berakhir. Mohon bubar. Santo Pedang Tian Tuo tak lupa meminta maaf kepada para penonton. Kenapa ini terjadi? Apa kalian tidak akan bertarung lagi? Apakah pedang suci benar-benar kalah? Aku tidak terima. Orang itu jelas-jelas tidak bergerak. Mungkin dia pakai trik. Jangan keras kepala begitu. Bagaimana mungkin tipuan sekecil itu bisa menipu Santo Pedang? Apa kau menghina Santo Pedang? Yah, Master Pedang Suci tidak akan menganggapnya enteng. Karena mereka sudah mengaku kalah, itu artinya pemuda itu memang luar biasa kuatnya, tapi kita orang luar tidak bisa melihatnya. Permisi, siapa namamu? Orang suci pedang Tian Tuo awalnya ingin memanggilnya senior, tetapi Xiao Chen terlihat terlalu muda sehingga dia tidak tega mengatakannya. Panggil saja aku Xiao Chen. Xiao Chen tidak keberatan memanggil makhluk-makhluk itu. Tuan Xiao, silakan ikuti kami. Kata Tian Tuo dan Leng Ling, lalu melompat dan terbang ke kejauhan. Bawa aku bersamamu, bawa aku bersamamu. Teriak Sarah, dengan nada dan ekspresi memohon. Dia berada di tingkat ke-9 dari alam yang diperoleh, dan berlari beberapa langkah saja sudah menghabiskan banyak energi. Dia tidak bisa terbang langsung di udara seperti pedang suci. Kembalilah, kata Xiao Chen ringan. Kenapa? Tanya Sarah memelas, wajahnya tertunduk. Aku tawananmu. Misimu selesai. Kata Xiao Chen, lalu mengabaikannya. Sosoknya melesat dan menghilang dari tempatnya. Ah! Wajah Sarah dipenuhi kesedihan. Dia benar-benar ingin bertemu dengan guru dari dua pedang suci. Bagian paling utara dari Blue Moon Star. Lingkungan di sini bahkan lebih buruk daripada kutub utara, dan suhunya sangat rendah sehingga melampaui batas yang dapat ditanggung oleh orang normal. Melihat sekeliling, yang terlihat hanyalah salju dan gletser yang menjulang tinggi, tanpa jejak kehadiran manusia sama sekali. Tiba-tiba, tiga sosok terbang satu demi satu, berjalan di atas gletser seolah-olah mereka tidak menyadari cuaca buruk di sekitar mereka. Setelah berjalan beberapa saat, mereka tiba di gletser tertinggi dan berlutut dengan satu kaki sambil menatap dengan penuh hormat. Tian Tuo, Leng Ling, salam, guru. Setelah beberapa saat, sebuah suara dingin bergema dari dalam gletser, mengapa kalian berdua kembali dan membawa orang luar bersamamu? Tuan Xiao berkata dia ingin bertemu denganmu. Kata Tian Tuo. Seharusnya aku bilang padamu untuk tidak menyebut-nyebutku di depan orang luar, dan jangan bawa siapapun untuk menggangguku. Keluar. Orang di gletser itu terdengar agak tidak sabar. Meski dimarahi, Tian Tuo dan Leng Ling, dua pendekar pedang yang disegani dunia, tidak menunjukkan kemarahan. Malah, mereka menundukkan kepala dengan gelisah, seolah ingin menjelaskan sesuatu. Karena tidak mampu menembus batas kemampuan diri sendiri, kau melampiaskannya pada muridmu. Bagaimana kau bisa menjadi guru? Xiao Chen tiba-tiba angkat bicara, mengejeknya. Kalau kau tidak mengubah mentalitasmu, kau akan tetap seperti ini seumur hidupmu. Apa katamu? Orang-orang di gletser langsung marah, dan tekanan yang mengerikan datang dengan sangat dahsyat. Tuan Xiao,
Ekspresi Tian Tuo dan Leng Ling berubah. Namun, Xiao Chen tidak tampak cemas ataupun tidak sabar, dan ekspresinya penuh dengan penghinaan. Tiba-tiba, dia dengan santai menghunus pedangnya dan memotong gunung es itu. Ledakan. Tekanan itu terkoyak oleh energi pedang, dan gunung es itu meledak. Di dalam gletser, sesosok tubuh diserang oleh energi pedang yang kuat. Menyadari bahwa serangan itu sulit untuk dilawan, ia harus melompat keluar dan mendarat di hadapan Xiao Chen dan dua orang lainnya. Tuan. Tian Tuo Leng Ling menatap sosok berambut putih yang muncul di depannya, merasa gembira. Mereka tidak tahu sudah berapa lama sejak terakhir kali mereka melihat mentor mereka dari dekat seperti ini. Sosok berambut putih itu mengabaikan Tian Tuo dan Leng Ling, matanya tertuju pada Xiao Chen, dan bertanya dengan sedikit ketakutan, "Siapa kamu?" Bab 773. Akhirnya, ada seseorang yang mencapai alam semi-abadi. Xiao Chen tidak langsung menjawab pria tua berambut putih itu, melainkan menatapnya dengan penuh minat. Alam semi-keabadian berada pada tingkat yang sama dengan 4 dewa abadi agung dari Sekte Feixian, dan lebih kuat dari Zhuge Lin yang belum mengalami kesengsaraan. Ini tidak diragukan lagi merupakan hal yang luar biasa di Blue Moon Star, tempat di mana hanya seni bela diri yang dipraktikkan. Tian Tuo dan Leng Ling, yang disegani di dunia, memang telah mencapai prestasi luar biasa dalam ilmu pedang, tetapi kekuatan mereka sendiri paling-paling hanya setara dengan ahli tingkat jiwa baru lahir. Kesenjangan antara tempat pertama, kedua, dan ketiga di sebuah planet begitu besar hingga sungguh keterlaluan. Setengah abadi. Mendengar istilah ini, Tian Tuo Leng Ling tampak bingung, sementara lelaki tua berambut putih itu tampak gembira tanpa alasan. Perasaan itu seperti disalahpahami oleh semua orang di dunia dan tiba-tiba bertemu dengan seorang teman dekat. "Rekan Taois, apakah Anda juga seorang rekan Taois?" tanya pria tua berambut putih itu. "Mungkin kita hanya sesama pelancong, tapi aku datang hanya untuk menanyakan arah," kata Xiao Chen ringan. "Menanyakan arah?" Pria tua berambut putih itu tertegun. Xiao Chen menatapnya dan berkata, "Dengan kultivasimu, kau mampu terbang melintasi alam semesta. Tahukah kau cara meninggalkan langit berbintang ini?" "Rekan Taois, kau bukan dari sini." Pria tua berambut putih itu terkejut dan bingung, lalu tiba-tiba menyadari, "Memang, kau seharusnya juga bukan dari sini." "Mengapa kamu berkata begitu?" tanya Xiao Chen. "Aduh," desah lelaki tua berambut putih itu. "Sebenarnya, dahulu kala, bintang bulan biru sangat kuat. Tidak ada teknologi, hanya kultivasi. Semua orang menapaki jalan menuju keabadian dan umur panjang. Banyak yang lebih kuat dariku." "Apa?" Tian Tuo dan Leng Ling terkejut. "Ada banyak orang yang lebih kuat dari Sang Master, bukan? Blue Moon Star memiliki sejarah yang begitu kuat, mengapa kita belum pernah mendengarnya?" Xiao Chen tidak terkejut dan bertanya, "Apa yang terjadi selanjutnya?" "Mereka semua sudah pergi," desah lelaki tua berambut putih itu. "Pergi?" Xiao Chen mengerutkan kening. "Kemana dia pergi?" "Entahlah, tapi kurasa itu tempat yang misterius, penuh peluang, atau mungkin penuh bahaya," kata lelaki tua berambut putih itu. "Tuanku juga pernah ke sana." "Negeri dongeng." Xiao Chen ragu-ragu. Bahkan, ia berpikir jika ia tidak dapat menemukan jalan kembali, ia akan naik ke negeri dongeng dan mencari jalan. Lagi pula, dia jauh lebih akrab dengan dunia peri daripada alam semesta yang tanpa arah dan langit berbintang. Namun, dia pernah mencoba merasakan lokasi negeri dongeng tersebut, tetapi menemukan bahwa langit berbintang tersebut sangat jauh, dan dia tidak dapat merasakan nafas negeri dongeng tersebut, bahkan dia naik ke surga. Jika ruang yang dibicarakan oleh lelaki tua berambut putih itu adalah negeri dongeng, itu berarti bintang bulan biru atau suatu tempat di dekatnya dapat merasakan negeri dongeng tersebut, dan kemudian mereka dapat naik ke sana, yang juga merupakan jalan keluar. Itu bukan alam abadi. Pria tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya. Ketika guruku dan para senior itu memasuki ruang ini, kultivasi mereka hanya di tingkat semi-abadi atau bahkan di puncak Mahayana. Mereka belum melampaui kesengsaraan, jadi mereka tidak naik ke alam abadi sama sekali. Adakah hal aneh seperti itu? Xiao Chen menyadari bahwa masalahnya tidak sederhana. Ia merenung diam-diam dan bertanya, "Mengapa kamu tidak pergi ke tempat itu?" "Aku pernah ke sana sekali, tapi diusir." Pria tua berambut putih itu merasa tertekan. Ia telah memikirkan masalah ini selama bertahun-tahun, jadi ia sedang marah. "Diusir?" Ekspresi Xiao Chen semakin aneh. "Di mana tempat itu? Bawa aku melihatnya." "Tempat itu berada di langit berbintang dekat bintang bulan biru, tidak terlalu jauh. Tapi ruang itu sepertinya tertutup. Setelah aku terhempas, aku mencoba sesekali, tapi aku tidak bisa menembus penghalangnya." Pria tua berambut putih itu mendesah dan berhenti sejenak, "Tapi kalau kau dan aku bekerja sama, mungkin itu bisa berhasil. Kita bisa mencobanya." Jelas, lelaki tua berambut putih itu menganggap Xiao Chen sebagai pria kuat yang levelnya setara dengan dirinya. "Guru,
Anda akan pergi ke luar angkasa, kalau begitu kita. Tiantuo dan Leng Ling saling berpandangan dengan penuh rasa takjub. Kultivasimu terlalu rendah. Kau hanya akan menjadi penghalang jika pergi. Tetaplah di sini, kata lelaki tua berambut putih itu dengan acuh tak acuh. Ini, kami akan mengikuti perintah Tuan. Meskipun keduanya merasa menyesal, mereka tidak berani menentang. Meskipun lelaki tua berambut putih itu selalu bersikap tegas dan keras kepada mereka, mereka sangat menghormati guru mereka karena ia sudah seperti ayah sendiri. Setelah berputar-putar, akhirnya aku punya petunjuk. Tolong jangan kecewakan aku. Di bawah bimbingan lelaki tua berambut putih, Xiao Chen tiba di kehampaan sekitar 100.000 kilometer di atas bintang bulan biru. Itu dia. Pria tua berambut putih itu menunjuk ke langit berbintang yang luas di depannya, yang tampak kosong melompong. Mendengar ini, Xiao Chen mengirimkan indera spiritualnya untuk menjelajah. Benar saja, dia seperti melihat retakan hitam pekat secara samar-samar, tetapi saat dia ingin masuk lebih dalam, dia menemukan sebuah kekuatan tak terlihat yang menghalanginya. Aura yang luar biasa. Xiao Chen menunjukkan sedikit ketertarikan. Dahulu kala, tempat ini hanya bisa diakses oleh para praktisi Mahayana tingkat puncak. Tapi karena tempat ini disegel, bahkan jika aku mencapai alam semi-abadi, aku takkan pernah bisa membukanya lagi. Kata lelaki tua berambut putih itu, bersemangat untuk mencoba lagi, mari kita bekerja sama dan lihat apakah kita bisa berhasil. Xiao Chen tidak berkomentar, tetapi dia mengangkat tangannya terlebih dahulu, dan niat pedang-pedang surgawi pun terkondensasi. Melihat hal itu, lelaki tua berambut putih itu pun mengerahkan kekuatan Yuan Gongnya dengan dahsyat, dan tiba-tiba muncul kekuatan semi-abadi, bersama dengan Xiao Chen, mereka menyerbu ke dalam kehampaan. Ledakan. Kekuatan yang melampaui batas dunia manusia seketika mengguncang langit berbintang, dan bintang-bintang di sekitarnya pun ikut terpengaruh, bergoyang tak stabil, dengan momentum yang mengerikan. Namun, kekosongan di hadapan mereka berdua sekokoh gunung, tanpa sedikit pun retakan. Keduanya bekerja sama dan gagal. Ini, masih belum berhasil. Pria tua berambut putih itu sangat putus asa. Segel itu memang kuat, kata Xiao Chen sambil berpikir, mundur sedikit. Begitu dia selesai berbicara, tanpa menunggu pria tua berambut putih itu menanggapi, Xiao Chen mengangkat tangannya lagi, dan tombak Pluto Sura muncul. Tiba-tiba, kekuatan jahat yang tak tertandingi melonjak ke seluruh negeri, menawan jiwa dan membawa pergi roh. Ini, pria tua berambut putih itu merasakan tekanan yang menyesakkan dan tampak sangat ketakutan. Tombak raungan naga jahat. Xiao Chen mengacungkan tombak Pluto Sura dan melakukan teknik tombak raungan naga. Ketika kekuatan jahat berubah menjadi naga, kekuatannya meningkat 100 kali lipat, menyebabkan galaksi berguncang. Ledakan. Naga jahat itu meraung liar, dan kekuatannya terpusat pada satu titik, menerobos dengan suara keras. Klik. Kehampaan itu hancur, dan retakan berkelok-kelok pun muncul. Sebenarnya, rusak. Pria tua berambut putih itu terkejut melihat ini. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan Xiao Chen sepenuhnya. Kekuatan Xiao Chen berkali-kali lipat lebih kuat darinya, kalau tidak, dia tidak akan pernah mampu menembus batasan spasial di sini sendirian. Aura neraka yang sangat kuat. Xiao Chen mengerutkan kening saat dia merasakan aura kuat yang terpancar dari celah ruang angkasa. Dia pernah melakukan perjalanan melalui dunia bawah dan menempat tombak Pluto Sura. Energi hantu yang terpancar dari celah-celah angkasa jelas juga berasal dari Netherworld, dan sangat mirip dengan aura tombak Sura milik Pluto. Masuk ke pemandangan pertama. Pikiran Xiao Chen bergerak, dan sosoknya menghilang ke dalam celah angkasa. Pria tua berambut putih itu ragu sejenak dan mengikuti Xiao Chen masuk. Selama bertahun-tahun, dia telah mencari cara untuk kembali. Sekarang kesempatan itu ada di depannya, dia tentu tidak akan menyerah. Bab 774. Semakin dalam ke celah itu, semakin tebal energi hantu neraka, membuat Xiao Chen merasa seolah-olah dia benar-benar kembali ke dunia bawah. Gelap sekali di sini. Pria tua berambut putih itu mengikuti Xiao Chen dan mengamati ruangan. Bukan hanya mataku yang tak bisa melihat, bahkan indera spiritualku pun terhalang. Aku hanya bisa mengamati kurang dari 10 meter. Bukankah kamu pernah ke sini sebelumnya? Tanya Xiao Chen. Saya hanya masuk sebentar, lalu tiba-tiba saya terlempar keluar oleh kekuatan yang tak dapat dijelaskan. Saya tidak melihat apa-apa. Jelas pria tua berambut putih itu. Kalau begitu kamu harus hati-hati, mungkin kejadian terakhir akan terulang lagi. Xiao Chen mengingatkan. Baiklah, aku sudah siap mental kali ini. Sebenarnya, lelaki tua berambut putih itu sudah berjaga-jaga sejak tadi. Mendengar ini, Xiao Chen mengangkat tangannya dan menyapu ke arah kehampaan yang gelap gulita. Seketika, kekuatan matahari, bulan, dan bintang muncul, mengusir kegelapan dan menerangi ruang gelap ini. Saya bisa melihatnya sekarang. Seru lelaki tua berambut putih itu dengan takjub. Tuan, kekuatan gaib Anda sungguh tak tertandingi dan menakjubkan. Tanpa disadari,
Ia juga menggunakan gelar-gelar terhormat untuk memanggil Xiao Chen. Xiao Chen sudah lama kebal terhadap pujian semacam ini. Ia tidak mengatakan apa-apa dan langsung masuk. Ruangannya tidak besar, hanya memiliki 2 lantai di dalam dan di luar. Ketika Xiao Chen dan yang lainnya melangkah ke lantai 2, mereka langsung melihat pemandangan yang mengerikan. Saya melihat tempat yang tidak terlalu luas itu dipenuhi orang-orang yang duduk bersila di tanah, baik laki-laki maupun perempuan, yang mayoritas adalah laki-laki. Perkiraan kasarnya sekitar 40 atau 50 orang. Ini adalah. Pupil mata lelaki tua berambut putih itu mengecil saat matanya mengamati orang-orang yang duduk bersila di tanah. Masing-masing tampak begitu familiar. Apakah kamu mengenal mereka? Xiao Chen bertanya dengan acuh tak acuh. Mereka semua adalah tokoh legendaris Blue Moon Star, tetapi satu persatu mereka meninggalkan Blue Moon Star dan datang ke sini, bahkan tuanku. Saat dia berbicara, lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba terkejut lagi, dan matanya tertuju pada sosok di sudut paling kanan. Guru. Orang tua berambut putih itu sangat gembira dan bergegas maju. Jangan sentuh dia, Xiao Chen mengingatkan. Namun, ia terlambat selangkah. Pria tua berambut putih yang terlalu bersemangat itu bergegas menghampiri dan langsung menyentuh pria itu, seolah ingin membangunkannya. Namun begitu dia menyentuhnya, lelaki itu tampak menguap, berubah menjadi bubuk dan debu, melayang di udara dan menghilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Lelaki tua berambut putih itu langsung jatuh ke tanah, ekspresinya penuh ketakutan dan kecemasan. Mereka sudah lama mati, dan atmosfer di sini tidak cocok untuk mengawetkan jasad mereka. Struktur internal mereka telah terurai, tetapi mereka masih tampak kohesif di permukaan. Begitu tersentuh oleh kekuatan eksternal, mereka akan langsung berubah menjadi abu. Jelas Xiao Chen, aku terlalu ceroboh. Kalau saja aku tidak menyentuhnya, setidaknya Tuan akan tetap terlihat utuh. Pria tua berambut putih itu menyalahkan dirinya sendiri. Itu tidak masuk akal. Oh, kamu tidak perlu menghiburku. Jangan salah paham, aku hanya menyampaikan pendapatku. Xiao Chen mengangkat bahu, mengabaikannya, dan mulai melihat sekeliling. Meskipun kesadaran spiritualnya terhalang, intuisinya mengatakan bahwa ada hal yang lebih menakutkan di sana. Siapa yang mengganggu istirahatku lagi? Tiba-tiba, sebuah suara suram terdengar. Meskipun nadanya sangat ringan, suaranya bagaikan guntur, membawa tekanan yang sangat mengerikan. Keluar. Tanpa terlihat, tekanan pedang dingin menyapu udara dan menyerang Xiao Chen dan pria tua berambut putih itu pada saat yang bersamaan. Peng! Orang tua berambut putih itu tidak punya waktu untuk bereaksi dan terlempar keluar ruangan oleh pedang itu. Saya pikir adegan ini mirip dengan pertama kali dia datang ke sini. Karena orang dalam kegelapan itu tidak mempunyai niat membunuh, Xiao Chen tidak membantu. Keinginan lelaki tua berambut putih itu telah terpenuhi. Ia telah bertemu tuannya seperti yang diinginkannya, dan sudah waktunya baginya untuk pergi. Ini bukan tempat di mana dia bisa tinggal. Tekanan pedang sehebat itu jarang terlihat di dunia. Sepertinya aku bertemu dengan orang hebat. Xiao Chen berdiri diam dan berkata dengan sungguh-sungguh. Suara terkejut dan ragu terdengar dari kegelapan. Kau benar-benar bisa menahan tekanan pedangku. Kau hanya menggunakan pedang pertama dari 49 pedang jiwa surgawi dalam legenda klan hantu, dan kau juga sengaja menyembunyikan niat membunuhmu. Seberapa rendah kau memandang rendahku sampai kau pikir aku bahkan tak sanggup menahannya. Kata Xiao Chen datar. Kau benar-benar tahu tentang 49 pedang jiwa surgawi. Bagaimana mungkin? Siapa kau? Orang-orang di dalam kegelapan itu semakin terkejut dan bingung. Pada saat yang sama, Xiao Chen merasakan suatu indera keilahian yang tajam menyapu dirinya, memeriksanya secara menyeluruh luar dan dalam. Xiao Chen tidak melawan dan membiarkan pihak lain menyelidiki. Huangji Huaxianjue selalu berjalan, dan dia yakin pihak lain tidak dapat mendeteksi apapun. Benar saja, orang yang berada di dalam kegelapan itu segera mendengar suara kebingungan lainnya. Aneh, sebuah negeri dongeng sejati yang kecil bisa memiliki keberanian seperti itu dan mengetahui begitu banyak rahasia. Aku hanya lewat. Di alam semesta ini, hanya tempatmu yang bisa merasakan aura dunia abadi, jadi aku datang untuk meminjam jalanmu. Kata Xiao Chen, berhenti sejenak, lalu bertanya, apakah kau tahu ras roh? Pergi ke negeri dongeng hanyalah pilihan yang tak berdaya. Jika memungkinkan, Xiao Chen lebih suka kembali langsung ke klan roh dan bertemu kembali dengan Ye Yufei dan yang lainnya. Tentu saja aku tahu tentang ras roh. Pria dalam kegelapan itu sepertinya tahu pikiran Xiao Chen dan berkata, tapi aku menyesal memberitahumu bahwa bagian alam semesta ini sangat terpencil dan aturannya tidak lengkap. Aku datang ke sini secara kebetulan dan tidak tahu jalan kembali. Mendengar ini, Xiao Chen tiba-tiba menyadari, kita berdua terdampar di sini, dan kau juga terjebak di sini. Aku baru saja disergap dan butuh tempat yang tenang untuk menyembuhkan lukaku, jadi aku akan tinggal di sini saja. Tidak perlu memaksakan diri untuk menjelaskannya, kan?
Kata Xiao Chen sambil tersenyum, aku juga tersesat di sini, jadi tidak terlalu memalukan untukmu. Bagaimana mungkin kaisar ini sama sepertimu? Baiklah, aku tidak akan berdebat denganmu tentang ini. Kata Xiao Chen, matanya menyapu mayat-mayat yang duduk bersila di tanah. Menarik para jenius bintang bulan biru dari semua generasi ke sini, mengekstrak jiwa mereka untuk berlatih pedangmu, bukankah itu terlalu kejam? Jiwa orang-orang di tanah itu semuanya diekstraksi, yang tersisa hanyalah cangkang kosong. Dari segi alam, hal ini tidak berbeda dengan pengorbanan darah para jenius dalam daftar kemuliaan oleh istana-istana abadi untuk menjelek-jelekkan kitab suci. Keduanya sama-sama kejam. Kaisar ini tak punya pilihan selain melakukan ini. Pengorbanan mereka akan menciptakan kejayaan tertinggi di masa depan. Setiap jiwa mereka mewakili pedang kaisar ini, dan akan mengikuti kaisar ini untuk bertempur di surga dan di bumi. Pria dalam kegelapan itu bernada marah, dan jelas terlihat bahwa ia menyimpan kebencian yang mendalam. Setelah jeda sejenak, dia bertanya dengan suara berat, apakah kamu akan menegakkan keadilan atas nama surga dan menentang kaisar ini? Ku bilang, aku cuma pinjam jalan. Aku nggak suka ikut campur urusan orang lain. Xiao Chen menggeleng. Penghancuran Istana Abadi tidak ada hubungannya dengan pengorbanan darah para jenius dalam daftar kemuliaan oleh Istana Abadi, tetapi merupakan dendam pribadi. Kaisar hantu ini tidak menaruh dendam padanya dan tidak berniat membunuhnya sejak awal, jadi dia tidak berniat terlibat dalam masalah ini. Lagi pula, Kaisar hantu memang cukup berbelas kasih. Ia hanya mengumpulkan 49 jiwa. Pria tua berambut putih itu mungkin orang ke-50, jadi ia ditolak sejak awal. Bab 775. Bagi seorang kaisar agung, kehidupan manusia bagaikan semut. Kaisar hantu ini relatif manusiawi. Setidaknya ia tahu dalam hatinya bahwa mengorbankan jiwa 49 orang untuk dikorbankan dengan pedang memang merupakan tindakan yang bertentangan dengan kehendak surga. Tidak sulit untuk mengetahui dari apa yang baru saja dia katakan bahwa dia merasa bersalah. Hanya saja beberapa hal harus dilakukan meskipun bertentangan dengan hati nurani dan melibatkan dosa, dan ia berharap dapat menebusnya dengan cara lain. Kalau dia memang tidak berperi kemanusiaan, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada lelaki tua berambut putih yang masuk tanpa izin 2 kali, dan dia bisa saja membunuhnya 2 kali. Tentu saja, Xiao Chen menahan diri untuk tidak mengomentari urusan orang lain. Ia tidak mendukung atau mengkritik mereka dengan alasan moral yang tinggi. Karena dia tidak mengerti apa yang dialami orang lain, sulit baginya untuk berempati dengan mereka. Karena kau ingin istirahat, aku tidak akan mengganggumu. Kata Xiao Chen dengan tenang, tapi aku akan naik ke alam abadi di sini, jadi mungkin aku akan membuat keributan. Mohon bersabar. Sang kaisar hantu terdiam sejenak, lalu tiba-tiba berkata dengan sungguh-sungguh, terima kasih. Xiao Chen terkejut ketika mendengar ini, dan bertanya dengan bingung, untuk apa kau berterima kasih padaku? Meskipun kau tampaknya hanya berada di alam abadi sejati, aku bisa merasakan bahwa kau luar biasa. Jika kau bertarung denganku, hasilnya belum pasti. Dan bahkan jika aku menang pada akhirnya, aku pasti akan membayar harga yang mahal, dan mungkin aku harus berkultivasi selama puluhan ribu tahun. Kata kaisar hantu perlahan. Kepura-puraannya sebelumnya yang bersikap misterius dan meremehkan Xiao Chen hanyalah penyamaran. Faktanya, dia belum pulih sepenuhnya, dan Xiao Chen bukanlah lawan yang mudah dikalahkan. Dia sama sekali tidak ingin berkonflik dengan Xiao Chen. Jika aku sudah pulih, aku bisa membantumu dengan sesuatu jika kau membutuhkannya. Janji kaisar hantu. Ini keuntungan yang tak terduga. Kata Xiao Chen sambil tersenyum datar, kita bicarakan nanti saja. Mungkin saat kau keluar dari pengasinganmu, kau akan tiba-tiba menyadari bahwa dunia ini bukan lagi dunia yang kau kenal. Meskipun Xiao Chen merasa tidak perlu meminta bantuan kaisar hantu, tidak perlu terburu-buru menolak bantuan yang diberikan secara cuma-cuma. Baiklah, aku pergi sekarang. Kamu bisa memperbaiki segel yang baru saja kurusak sendiri. Setelah selesai berbicara, Xiao Chen tidak berhenti. Setelah merasakan napas dan arah dunia peri, ia merobek ruang itu dengan tangan kosong dan menghilang. Tidak sulit untuk pergi ke negeri dongeng dari alam bawah. Dalam keadaan normal, selama Anda mencapai negeri dongeng yang sebenarnya, Anda bisa melakukannya, jadi sangat mudah bagi Xiao Chen. Rasanya selama aku pergi, banyak sekali talenta baru yang lahir. Tapi ketika aku berkuasa nanti, aku akan tetap menjadi satu-satunya di dunia. Dengan kata-kata yang mendominasi, energi hantu langsung menghilang, dengan cepat memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh Xiao Chen. Ruang itu kembali tertutup sepenuhnya dan tenggelam dalam kegelapan. Negeri dongeng Jiangchu. Keluarga Chu dulunya merupakan keluarga terbesar di alam abadi Jiangchu. Konon, kata Chu, di alam abadi Jiangchu diambil dari nama keluarga Chu. Tentu saja itu hanya rumor, dan tidak menutup kemungkinan bahwa hal itu sengaja diciptakan oleh leluhur keluarga Chu. Namun, tidak diragukan lagi bahwa keluarga Chu sangat terkenal di alam abadi Jiangchu, dan hampir semua orang mengetahuinya.
Tidak ada alasan lain selain karena keluarga Chu pernah melahirkan seorang kaisar abadi yang membuat kagum dunia abadi. Kaisar abadi adalah sosok tak tertandingi di puncak dunia abadi. Ia dapat memerintah alam abadi dan dihormati oleh manusia maupun dewa. Di bawah perlindungan kaisar abadi, kemakmuran keluarga Chu dapat dibayangkan. Namun, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Kaisar abadi keluarga Chu terlibat dalam perebutan kekuasaan, dikepung, dan tumbang. Keluarga Chu terlibat, dan beberapa tetua yang kultivasinya hanya berada di bawah kaisar abadi terbunuh atau kultivasinya dihapuskan, dan keluarga mereka pun mengalami kemunduran sejak saat itu. Keluarga Chu saat ini tidak lagi memiliki kejayaan seperti masa lalu dan hanya dapat digambarkan sebagai keluarga yang melarat. Hari ini adalah hari penting bagi keluarga Chu. Pada hari ini setiap 3 tahun, para tetua keluarga Chu akan memilih beberapa talenta berbakat dan menjanjikan dari generasi muda dan memfokuskan pada pelatihan mereka. Bagaimanapun, ada cara untuk hidup dalam kemiskinan. Generasi baru keluarga Chu masih penuh harapan. Mereka tidak berusaha mengembalikan kejayaan keluarga, tetapi setidaknya mereka ingin memberi keluarga Chu pijakan. Untuk hari ini, generasi muda keluarga Chu juga bersaing ketat. Semua orang bekerja keras dan berharap mendapatkan perhatian dari para tetua. Setelah melalui tahap penyaringan, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan akhirnya menonjol. Mereka semua baru berusia sekitar 12 atau 13 tahun. Selamat kepada Chu Nan, Chu Feng, dan Chu Tingting atas kemenangannya. Sekarang, sesuai adat, kita akan memulai upacara penghormatan leluhur. Setelah tetua tertua keluarga Chu selesai mengumumkannya, dia memimpin semua orang ke tanah leluhur keluarga Chu. Namun, Anda tidak dapat memasuki tanah leluhur karena ditutup oleh gerbang batu. Chu Nan, Chu Feng, dan Chu Tingting, kalian bertiga berlutut di depan gerbang tanah leluhur secara bergantian, lalu letakkan tangan kalian di gerbang batu. Kata tetua agung sambil memperagakan gerakannya. Chu Nan, kaulah yang pertama. Teriak orang tua itu. Pemuda bernama Chu Nan tampak sedikit gugup saat mendengar ini, tetapi dia tetap mengumpulkan keberanian untuk melangkah maju, berlutut di depan pintu batu seperti yang dikatakan oleh tetua itu, lalu menempelkan telapak tangannya di pintu batu. Namun, tidak ada respons, tidak terjadi apa-apa. Baiklah, bersujudlah, lalu minggir. Chu Feng siap mengambil alih. Kata tetua itu dengan nada tenang. Chu Nan tidak terlalu memikirkannya, dia hanya melakukan apapun yang diperintahkan tetua agung. Ayah, kenapa ayah melakukan ini? Chu Tingting, gadis muda di antara mereka bertiga, bertanya kepada seorang pria parubaya di sampingnya dengan ekspresi bingung, apa gunanya melakukan ini? Pria parubaya itu menjelaskan dengan ekspresi serius, tanah leluhur adalah tugu peringatan leluhur keluarga Chu kami dan juga tempat harta karun disembunyikan. Namun, hanya garis keturunan ortodoks keluarga Chu yang dapat membuka gerbang batu ini. Sejak insiden dengan Dewa Iblis Laut Utara, garis keturunan ortodoks keluarga Chu telah punah. Kami hanyalah cabang dari keluarga Chu. Garis keturunan kami tidak cukup terkonsentrasi, jadi kami tidak dapat membuka gerbang batu ini. Karena tidak bisa dibuka, mengapa kita perlu melakukan upacara ini? Tanya Chu Tingting lagi. Ini semacam harapan, kata pria parubaya itu. Meskipun kita adalah cabang keluarga Chu, ada kemungkinan keturunan kita akan kembali ke garis keturunan leluhur mereka. Namun, kemungkinannya sangat kecil. Sekalipun kita tidak bisa membuka pintu batu dengan melakukan ritual ini, itu semua adalah cara untuk menunjukkan rasa hormat kepada leluhur kita. Mungkin leluhur kita akan muncul dan memberkati kita dari kedalaman alam semesta. Oh, Chu Tingting mengangguk, tidak begitu mengerti. Seperti yang diharapkan, hasil Chu Feng sama dengan Chu Nan, tidak menimbulkan reaksi apapun dari gerbang batu, dan hanya formalitas belaka. Bersujud dan mundur. Chu Tingting, kau naik. Teriak tetua itu lagi. Tingting, santai saja, jangan ada beban psikologis apapun. Saran pria parubaya itu. Ya, aku tahu. Chu Tingting mengangguk, berjalan ke gerbang batu dan berlutut dengan tatapan saleh, lalu mengulurkan tangan kecilnya dan meletakkannya di gerbang batu. Setelah beberapa waktu, tidak ada yang aneh dengan gerbang batu itu. Baiklah, sudah cukup. Bersujudlah dan pergi. Sang tetua tampak normal, tanpa kekecewaan. Selama bertahun-tahun, upacara ini hanya sekadar formalitas dan semacam harapan. Hasil yang paling normal adalah gerbang batu tidak merespons. Chu Tingting pun tak terlalu memikirkannya. Ia mengikuti arahan tetua agung dan bersujud dengan hormat ke arah gerbang batu. Tetapi pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Gemuruh. Pintu batu yang telah tertutup selama bertahun-tahun perlahan terbuka ke atas. Di dalam tanah leluhur keluarga Chu, seorang pemuda berpakaian putih melangkah keluar, menatap langit, lalu menatap anggota keluarga Chu di sekitarnya yang tercengang, dan sedikit kebingungan melintas di wajahnya. Aneh, bagaimana aku bisa berakhir di sini? Aku seharusnya masih mengingat Chu Beiming, peri iblis Laut Utara. Mungkin sudah lama sekali.
Bab 776. Ya ampun, apa yang terjadi? Ting-Ting benar-benar membuka gerbang batu, dan bagaimana mungkin seorang pemuda bisa keluar dari tanah leluhur? Mungkinkah itu roh leluhur kita? Semua orang di keluarga Chu bingung dan takjub. Sejak garis keturunan ortodoks keluarga Chu dihancurkan dalam semalam oleh Chu Beiming ratusan tahun lalu, tanah leluhur keluarga Chu tidak pernah dibuka lagi. Mereka melaksanakan upacara ini setiap 3 tahun, hanya dengan harapan agar leluhur keluarga Chu mengetahuinya dan memberkati keluarga Chu. Chu Tingting termasuk yang teratas di antara generasi muda ini, tetapi di masa lalu, ada banyak orang dengan bakat lebih baik darinya, dan tidak seorang pun mengharapkan dia untuk berhasil. Namun, tanpa diduga, sebuah keajaiban terjadi dan pintu batu itu benar-benar terbuka. Leluhur telah muncul, itu pasti arwah leluhur. Tetua Agung gemetar karena gembira dan berseru kepada seluruh keluarga Chu, semuanya, berlutut dan beri hormat. Mendengar ini, semua orang di keluarga Chu bereaksi cepat dan berlutut di tanah, menundukkan kepala dan bersujud. Xiao Chen menatap orang-orang dari keluarga Chu yang berlutut di sekelilingnya, lalu menatap Chu Tingting yang menatapnya dengan wajah polos di depannya. Ia pasti sedikit bingung. Tetapi jelas bahwa ia berjalan keluar dari tanah leluhur seseorang dan dianggap sebagai perwujudan leluhurnya. Saya merasakan dunia peri di sana, lalu saya mendobrak ruang dan melangkah ke dunia peri itu. Bagaimana saya bisa berakhir di tanah leluhur orang lain? Xiao Chen pasti sangat bingung. Ini seharusnya tidak begitu aneh, pasti ada sesuatu yang salah. Apakah ini negeri dongeng? Negeri dongeng mana yang termasuk di sini? Tanya Xiao Chen. Tetua Agung terkejut ketika mendengar ini, menyadari ada sesuatu yang salah. Namun, ia tidak berani mempertanyakannya dengan gegabah. Ia menjawab dengan hormat, ini adalah alam abadi Cujiang, dan kami adalah keturunan keluarga Chu. Negeri dongeng Cujiang. Xiao Chen mengerutkan kening saat mendengarnya. Ada ribuan dunia peri di dunia peri, dan Xiao Chen tidak berani mengatakan bahwa dia mengetahui semuanya. Ini seperti orang biasa yang tinggal di Tiongkok seumur hidup tidak akan tahu nama setiap daerah di Tiongkok, tetapi hanya tahu beberapa daerah yang terkenal saja. Alam abadi Cujiang jelas bukan alam abadi yang besar dan tidak terlalu terkenal. Xiao Chen belum pernah mendengarnya. Namun satu hal yang pasti, ini sudah seperti negeri dongeng. Keluarga Chu. Xiao Chen memusatkan perhatiannya pada nama keluarga ini. Dia memikirkan seseorang, Chu Beiming, peri iblis Laut Utara. Alien yang menyusun rencananya di bumi, menjatuhkan harta karun dari luar angkasa, dan menyusun daftar dewa, paus kegelapan pertama Blake dalam daftar dewa hanyalah pionnya. Tegasnya, ruang batinnya saat ini telah diambil darinya. Saat itu, ia sedang bertarung melawan Yamata no Orochi. Chu Beiming mengira ia memanfaatkan kesempatan itu saat ia lemah dan ingin melancarkan serangan diam-diam, tetapi akhirnya ia terbunuh olehnya. Chu Beiming meledakkan ruang batinnya, menyebabkan dia mengembara dalam arus balik waktu dan ruang untuk waktu yang lama. Apakah karena ini? Xiao Chen melambaikan tangannya dengan santai, dan sebuah prasasti batu pun muncul. Prasasti penekan langit adalah senjata Chu Beiming, sekaligus senjata garis keturunan. Di tangan Chu Beiming, garis keturunan tersebut beresonansi, membuatnya sebanding dengan tombak surah Pluto. Daftar ilahi yang asli dibentuk oleh perluasan prasasti surgawi, dan dapat terus menyerap kekuatan setiap orang. Setelah Chu Beiming menghancurkan dirinya sendiri, Xiao Chen mengumpulkan pecahan ruang angkasa, memurnikan benih dunia, dan pada saat yang sama memperoleh monumen penekan surga. Tampaknya saat dia menerobos angkasa dan memasuki negeri dongeng, dia ditarik oleh monumen penekan surga, sehingga dia datang ke tanah leluhur keluarga Chu. Ah, ini. Ekspresi hormat Tetua Agung menghilang ketika melihat monumen penekan surga. Sebaliknya, ia dipenuhi ketakutan yang tak terlukiskan. Ia menunjuk Xiao Chen dan gemetar, Chu. Chu Beiming, kau iblis, apa kau masih hidup? Chu Beiming. Ekspresi anggota keluarga Chu lainnya tiba-tiba berubah ketika mereka mendengar ini. Beberapa orang berlarian panik, seakan-akan mereka berlari menyelamatkan diri. Beberapa orang melindungi orang yang mereka cintai di belakang mereka dan menatap Xiao Chen dengan waspada dan cemas. Semua orang menghadapi musuh besar. Tidak, ini seperti berhadapan dengan setan. Aku bukan Chu Beiming, kata Xiao Chen tanpa berkata-kata. Chu Beiming, yang dikenal sebagai peri iblis Beiming, memang memiliki kisah di baliknya. Bahkan anggota keluarga Chu sendiri sangat membencinya, seolah-olah mereka telah melihat iblis. Dia tidak ingin disalahkan. Penampilanmu bisa berubah, tapi garis keturunanmu tidak. Chu Beiming adalah satu-satunya di dunia yang bisa mengendalikan prasasti penekan langit, dan prasasti penekan langit memang telah diambil oleh Chu Beiming. Bagaimana kau bisa menyangkalnya? Tanya Tetua Agung. Prasasti penekan langit adalah perangkat garis keturunan. Setelah semua anggota garis keturunan ortodoks keluarga Chu meninggal, hanya Chu Beiming yang bisa menggunakannya. Aku hanya bisa bilang bahwa Chu Beiming telah kubunuh, dan aku mengambil prasasti penekan surga secara kebetulan, itu saja. Kata Xiao Chen ringan.
Kau membunuh Chu Beiming. Tetua Agung tercengang. Kalau memang Chu Beiming, kurasa dia tidak akan punya waktu untuk bicara setenang itu denganmu, kan? Tanya Xiao Chen. Mendengar hal itu, sang tetua agung terdiam. Memang, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui karakter Chu Beiming? Dia hampir berhasil memusnahkan keluarga Chu dalam semalam, jadi mustahil baginya untuk memiliki mentalitas yang sama seperti Xiao Chen sekarang. Tapi kalau kau tidak punya garis keturunan keluarga Chu, bagaimana kau bisa menggunakan prasasti penekan langit? Lagi pula, kenapa kau meninggalkan tanah leluhur keluarga Chu? Tetua Agung tak mengerti. Tidak ada yang mutlak. Aku tidak perlu menjelaskan apapun kepadamu. Xiao Chen juga sedikit tidak sabar. Ia menyimpan prasasti penekan langit dan bersiap meninggalkan keluarga Chu. Namun setelah memikirkannya, dia berbalik dan bertanya, seberapa jauh Jiangsu Immortal Realm dari Baiqiong Immortal Realm? Ketika dia tiba di negeri Dongeng, tempat pertama yang ingin dia kunjungi bukanlah negeri Dongeng Ziwei, melainkan negeri Dongeng Baiqiong. Bu Yunyan dimakamkan di pemakaman Xian di negeri Dongeng Baiqiong. Ia ingin pergi ke sana untuk melihat apa yang terjadi. Meskipun negeri Dongeng Baiqiong tidak setenar negeri Dongeng Ziwei, negeri ini juga merupakan negeri dongeng yang menduduki peringkat teratas dan kebanyakan orang mengetahuinya. Sama seperti di Tiongkok, daerah kecil mungkin tidak dikenal banyak orang, tetapi kota besar seperti Yanjing dan Magic City dikenal semua orang. Pergi ke negeri Dongeng Baiqiong dengan perahu roh akan memakan waktu sekitar 2 atau 3 bulan. Tetua Agung perlahan menerima kenyataan bahwa Xiao Chen bukanlah Chu Beiming. Karena selain dari fakta bahwa Xiao Chen bisa menggunakan prasasti penekan surga, yang agak aneh, penampilan, temperamen, percakapan, keadaan pikirannya, DCB. Lainnya sangat berbeda dari Chu Beiming. Kelihatannya agak jauh. Pikir Xiao Chen. Perahu roh adalah alat transportasi utama di dunia peri. Perahu ini menggunakan prinsip perjalanan ruang angkasa dan kecepatannya bisa berkali-kali lipat kecepatan cahaya. Jika perahu roh itu butuh waktu 2 atau 3 bulan untuk terbang, bisa dibayangkan betapa jauhnya jarak yang harus ditempuh. Bukannya mustahil mencapai tujuan hanya dengan mengandalkan tingkat kultivasi sendiri, tetapi konsumsinya terlalu besar. Lebih penting lagi, terbang terus-menerus terlalu membosankan dan sangat melelahkan. Apakah kamu punya perahu spiritual yang bisa langsung menuju ke negeri Dongeng Baiqiong? Tanya Xiao Chen lagi. Ya, jawab Tetua Agung dengan sabar dan hati-hati. Lagi pula, alam abadi Baiqiong adalah alam abadi yang sangat makmur dengan transportasi yang sangat nyaman. Kami di alam abadi Jiangsu juga memiliki kapal roh yang langsung menuju ke sana. Sebuah kapal roh berangkat setiap bulan. Kapal roh terakhir berangkat lebih dari 20 hari yang lalu. Kapal berikutnya akan tiba sekitar 4 atau 5 hari lagi. 4 atau 5 hari, pikir Xiao Chen. Tidak perlu terburu-buru selama 4 atau 5 hari ini. Lebih baik menunggu perahu roh berangkat. Sang penatua, seorang pria berpengalaman, segera memahami apa yang dipikirkan Xiao Chen dan menyarankan, karena kamu tidak mengenal alam abadi Jiangsu, bagaimana kalau kamu tinggal sebagai tamu di rumah keluarga Chuku selama 4 atau 5 hari ke depan? Bab 777. Tamu. Tanya Xiao Chen sambil tersenyum, bukankah kalian takut padaku tadi? Itu hanya kesalahpahaman. Sebagai permintaan maaf, izinkan kami memperlakukan Anda dengan baik. Ujar Tetua Agung dengan tulus. Oke, Xiao Chen setuju. Bahkan hanya dengan sedikit kontak dengan beberapa orang, Anda dapat mengetahui apakah mereka baik atau buruk, dan apakah mereka munafik. Tetua-tertua keluarga Chu meninggalkan kesan baik padanya, dan dia memang tidak akrab dengan alam abadi Jiangsu. Sekarang Anda sudah di sini, manfaatkanlah sebaik-baiknya. Karena aku punya hubungan dengan keluarga Chu, sebaiknya aku menunggu di sini beberapa hari lalu naik perahu roh ke negeri Dongeng Baiqiong. Baiklah, aku akan segera mengirim seseorang untuk menyiapkan akomodasi untukmu. Kata orang tua itu. Jangan terlalu cemas, urus saja urusan di sini dulu. Kata Xiao Chen dengan tenang. Ya, benar. Nada suara Tetua Agung langsung berubah serius setelah mendengar ini. Semua yang hadir, dengarkan. Tidak seorang pun diizinkan untuk mengungkapkan apapun tentang apa yang terjadi hari ini. Siapapun yang melanggar ini akan dihukum sesuai aturan keluarga. Apakah kalian mengerti? Dimengerti. Semua anggota keluarga Chu menyadari keseriusan masalah ini dan menjawab serempak. Mengenai tanah leluhur. Tetua Agung ragu sejenak dan menatap Xiao Chen lagi. Tanah leluhur keluarga Chumu memang berisi banyak barang berharga. Jika perlu, kau bisa memindahkan semuanya dan meninggalkannya untuk kebangkitan keluarga Chu. Xiao Chen tahu bahwa keluarga Chu pasti mengalami masa kejayaan. Karena hanya kaisar abadi yang dapat menempa bejana garis darah, jelaslah bahwa keluarga Chu telah melahirkan seorang kaisar abadi. Dia baru saja mengamati keluarga Chu dengan indera spiritualnya dan menemukan bahwa keluarga Chu belum pernah melihat kaisar abadi atau raja abadi, bahkan dewa emas sekalipun. Keluarga itu sedang berada dalam kondisi kemunduran yang demikian. Di dunia peri,
jika generasi baru tidak dihitung, negeri dongeng sejati hanyalah eksistensi yang sangat sederhana, dan di atasnya ada Xuanxian dan Jinxian. Setelah mencapai keabadian emas, seseorang menjadi Raja Abadi. Di atas Raja Abadi adalah Kaisar Abadi. Secara umum, hanya ketika kultivasi seseorang mencapai tingkat keemasan abadi, seseorang dapat dianggap memiliki pijakan di dunia peri dan secara bertahap mulai dihormati. Orang terkuat di seluruh keluarga Chu hanyalah tetua agung yang berada di puncak level Xuanxian. Tidak ada satupun dewa emas. Tanah leluhur ini adalah wilayah terlarang keluarga Chu. Saya khawatir ini akan mengganggu kedamaian leluhur kita, kata tetua itu dengan khawatir. Mendengar ini, Xiao Chen mencibir dan berkata, kelangsungan hidup keluarga Chu hampir terancam, dan kau masih ingin berhati-hati. Lagi pula, yang mati ya sudah mati, jadi tunjukkan rasa hormatmu. Yang hidup lebih penting. Sang tetua agung sedikit terkejut ketika mendengar ini. Tatapannya tertuju pada Chu Nan, Chu Feng, Chu Tingting, dan murid-murid muda lainnya, lalu berkata dengan penuh persetujuan, yang mulia benar, saya terlalu bertele-tele. Kemudian, ia mengarahkan beberapa orang yang dapat diandalkan dan berkata, kalian semua, ikutilah aku ke tanah leluhur dan lihatlah. Xiao Chen tinggal di rumah keluarga Chu dan tidak ingin berurusan dengan Jiang Chu. Ia berencana untuk mengasingkan diri selama 4 atau 5 hari, lalu naik perahu roh ke negeri dongeng Beiqiong. Selama periode ini, dia pergi ke ruang dalam untuk mengunjungi Ling Xiaozhu dan menemukan bahwa Ling Xiaozhu masih belum bangun. Ling Xiaozhu tidak hanya terluka parah oleh Bu Yunyan, tetapi juga berasimilasi dengan jiwa Bu Yunyan, menyebabkan dia kehilangan kesadaran. Diperlukan usaha untuk memecahkan masalah ini. Hanya ada 4 atau 5 hari tersisa di Jiangsu, dan mungkin sudah terlambat, jadi Xiao Chen berencana untuk menunggu sampai dia tiba di negeri dongeng Beiqiong untuk menanganinya. Bagaimanapun, Ling Xiaozhu tidak lagi dalam bahaya kematian, tetapi dalam kondisi seperti orang mati yang masih hidup. Ledakan. Saat Xiao Chen sedang beristirahat, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu, dan dia tampak sedikit cemas. Sebelum Xiao Chen sempat menjawab, pintu didorong terbuka dan sesosok mungil berlari masuk. Xiao Chen masih memiliki kesan tentang gadis berusia 12 tahun ini. Ketika dia keluar dari tanah leluhur keluarga Chu hari itu, gadis kecil itu sedang berlutut di luar, dengan kepala tertunduk ke belakang dan ekspresi polos di wajahnya. Kalau aku tidak salah, namanya Chu Tingting. Kakak, seru Chu Tingting terengah-engah, wajahnya yang halus memerah. Tetua Agung memintaku untuk memberitahumu agar tetap di kamarmu untuk sementara waktu. Jangan keluar. Oh, kenapa? Meskipun Xiao Chen tidak berniat keluar, fakta bahwa Tetua Agung secara khusus mengirim Chu Tingting untuk memberinya instruksi membuatnya penasaran. Nona muda kedua dari keluarga Wu ada di sini. Keluarga Wu selalu berselisih dengan keluarga Chu kita, dan Chu Tingting sepertinya teringat sesuatu dan ragu untuk berbicara. Lalu apa? Tanya Xiao Chen. Chu Tingting berpikir sejenak sebelum berbisik, kudengar dari ayah bahwa Chu Beiming dulunya adalah tuan muda keluarga Chu dan seorang jenius terbaik di alam abadi Jiangsu, dengan masa depan yang menjanjikan. Namun, karena keluarga Wu, ia dipermalukan, menjadi iblis dalam semalam, dan membantai keluarga Chu. Malam itu, ia membunuh hampir semua keturunan langsung keluarga Chu. Saat Chu Tingting berbicara, dia tampak masih terkejut. Meski dia belum lahir, dia merasa takut hanya dengan mendengar deskripsi itu. Apakah ini asal-usul peri iblis Beiming? Xiao Chen tahu bahwa Chu Beiming punya cerita saat bertarung dengannya, tapi dia tidak menyangka ceritanya akan serumit ini. Lagi pula, keluarga Wu telah menindas keluarga Chu kita. Mereka memperlakukan keluarga Chu kita seperti pengikut keluarga Wu. Tidak ada satupun orang baik di keluarga mereka. Pikiran muda Chu Tingting telah mencap keluarga Wu sebagai iblis yang tak tergoyahkan. Fakta bahwa seorang anak biasa bisa begitu jijik terhadap sesuatu menunjukkan perilaku sehari-hari keluarga Wu. Saudaraku, Tetua Agung berkata bahwa keluarga Wu sangat sensitif terhadap urusan Chu Beiming. Karena kau memiliki prasasti penekan langit, mereka mungkin juga mencurigaimu. Jadi, untuk menghindari masalah yang tidak perlu, jangan temui mereka. Kata Chu Tingting. Oke, aku mengerti. Xiao Chen mengulurkan tangan dan menyentuh kepala Chu Tingting sambil tersenyum, kamu boleh kembali. Baiklah, kalau begitu aku pergi. Kata Chu Tingting, lalu berlari keluar lagi. Di aula keluarga Chu, tetua utama keluarga Chu dan beberapa tetua keluarga Chu berdiri dengan takut-takut di kedua sisi, tampak sangat gelisah. Di tengah aula, seorang gadis berusia sekitar 13 atau 14 tahun mengenakan pakaian indah, dengan tangan di belakang punggungnya dan ekspresi yang sangat arogan di wajahnya. Di samping gadis itu, ada seorang pria lain bergaun panjang dengan ekspresi acuh tak acuh. Auranya telah mencapai puncak Xuanxian, dan aura dominannya bahkan lebih kuat daripada tetua tertua keluarga Chu. Jelaslah bahwa lelaki bergaun panjang itu adalah sumber kesombongan gadis itu di aula keluarga Chu dan ketergantungannya.
Tak lama kemudian, seorang anak laki-laki berusia sekitar 13 tahun dibesarkan oleh keluarga Chu. Ia tampak gemetar dan bahkan sedikit ketakutan. Pemuda itu tampak familiar. Dia tak lain adalah Chunan, si jenius yang menonjol di antara generasi muda keluarga Chu 2 hari lalu. Xiao Yun. Chunan berjalan ke depan Ola dan menghadap gadis sombong itu. Ia menundukkan kepala dan memanggil, tampak sangat ketakutan. Kau panggil aku apa? Gadis itu melotot marah padanya. Chunan semakin ketakutan, tubuhnya yang lemah gemetar. Ia segera mengubah nada bicaranya dan berkata, Nona kedua. Wajah cantik Wu Xiaoyun masih tertutup embun beku, dan amarahnya belum mereda sedikitpun. Ia memerintahkan Chunan, berlututlah. Chunan sedikit tertegun, seolah-olah dia pikir dia salah dengar. Apakah kamu tuli? Wu Xiaoyun berkata, menekankan setiap kata, sudah kubilang, berlututlah di hadapanku. Bab 778. Meskipun Wu Xiaoyun masih muda, dia memiliki aura yang kuat. Dia tampak memiliki rasa superioritas yang amat sangat, memandang rendah keluarga Chu dan terlebih lagi Chunan. Berlutut. Chunan merasa terhina dan dengan keras kepala menjawab, mengapa aku harus berlutut untukmu? Kenapa? Tanya Wu Xiaoyun dengan nada menghina, apa kau tidak tahu apa yang terjadi? Apa perlu aku memberitahumu? Mendengar ini, semua orang di keluarga Chu menyadari ada sesuatu yang salah. Chunan adalah calon penerus generasi baru keluarga Chu. Jika ia berlutut begitu saja sekarang, itu akan menjadi pukulan telak bagi mentalnya yang masih muda dan akan sangat merugikan perkembangannya di masa depan. Nona kedua, saya tidak tahu bagaimana Chunan telah menyinggung Anda. Apakah Anda ingin dia berlutut? Tetua Agung maju dan bertanya. Wu Xiaoyun menyilangkan tangannya dan berkata dengan arogan, tanyakan sendiri padanya dan lihat apakah dia malu. Mendengar ini, Tetua Agung menatap Chunan dan bertanya, Chunan, ada apa? Katakan yang sebenarnya dan jangan sembunyikan apapun. Chunan menundukkan kepalanya dan bergumam, aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya mengatakan padanya bahwa aku sangat menyukainya saat kita kuliah. Sang Tetua Agung terdiam sesaat. Setiap orang di keluarga Chu memiliki ekspresi yang berbeda-beda. Ada yang tampak aneh, ada yang tidak menganggapnya serius, dan ada yang sangat kecewa dengan anak mereka. Keluarga Chu selalu berkonflik dengan keluarga Wu. Kalau kamu masih suka sama nona muda kedua dari keluarga Wu, bukankah kamu lagi cari masalah? Dengar, apa yang telah dia lakukan? Wu Xiaoyun berteriak hampir seperti orang gila. Nona kedua, Chunan bilang dia menyukaimu. Bukankah ini sesuatu yang seharusnya membuatmu marah? Tetua Agung merasa sulit untuk mengerti. Apa maksudmu aku tidak boleh marah? Wu Xiaoyun berkata dengan marah, dia mengatakannya di depan banyak orang, mengerti. Sekarang teman-teman, teman sekelas, dan guru-guruku membicarakanku, mengatakan aku berhubungan dengannya. Apa kau tidak merasa jijik? Menjijikkan. Ekspresi Chunan berubah saat mendengarnya. Ia dan Wu Xiaoyun kuliah di kampus yang sama. Meskipun kelas mereka berbeda, kelas mereka berdekatan, dan ia sering bertemu Wu Xiaoyun. Dia selalu tahu bahwa keluarga Chu dan keluarga Wu memiliki hubungan yang buruk, tetapi ini tidak menghalanginya untuk mengagumi Wu Xiaoyun. Sejak pertama kali bertemu dengan Wu Xiaoyun yang berusia 11 tahun 3 tahun lalu, dia telah jatuh cinta dengan putri kedua keluarga Wu yang cantik dan mulia ini. Meskipun Wu Xiaoyun tidak pernah memperlakukannya dengan baik, bahkan meremehkannya, ia tidak terlalu mempermasalahkannya. Sebaliknya, ia menganggapnya sebagai cerminan temperamen mulia Wu Xiaoyun. Ia yakin bahwa meskipun saat ini ia tidak layak untuk Wu Xiaoyun, suatu hari ia akan mampu membuat Wu Xiaoyun terkesan dengan usahanya. Oleh karena itu, ia biasanya sangat pekerja keras dan kultivasinya meningkat sangat cepat. Dalam kompetisi antar generasi muda keluarga Chu 2 hari lalu, ia berhasil memenuhi harapan dan tampil mengesankan dengan hasil-hasilnya, menjadi talenta nomor 1 yang tak terbantahkan dalam keluarga Chu. Pada saat ini, orang pertama yang terlintas di pikirannya adalah Wu Xiaoyun. Dia merasa dirinya selangkah lebih dekat dengan Wu Xiaoyun, dan dia tidak dapat menahan perasaan sedikit gembira. Kemarin sepulang sekolah, ia ketahuan teman-teman sekelasnya sedang mengintip Wu Xiaoyun. Teman-teman sekelasnya bercanda bertanya apakah ia naksir Wu Xiaoyun. Ia mengakuinya dengan gembira dan berkata bahwa ia sangat menyukai Wu Xiaoyun dan harus mengejarnya. Tanpa diduga, masalah ini sampai ke telinga Wu Xiaoyun begitu cepat. Reaksi Wu Xiaoyun bahkan lebih berlebihan. Ia bahkan berlari ke keluarga Chu untuk meminta penjelasan dan bahkan memintanya untuk berlutut dan mengakui kesalahannya. Yang lebih penting, Wu Xiaoyun benar-benar menganggap sangat menjijikkan karena dia menyukainya. Hal ini tidak diragukan lagi telah menghancurkan fantasi lamanya dan gambaran sempurna tentang Wu Xiaoyun dalam benaknya. Apa kau tidak punya kesadaran diri sama sekali? Wu Xiaoyun terus bersikap arogan dan merendahkan. Kenapa kau menyukaiku? Apa yang membuatmu merasa pantas menyukaiku?
Kamu. Chunan menderita penghinaan yang begitu besar untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dan hatinya diselimuti kesuraman. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang gadis dengan penampilan yang begitu halus bisa memiliki mulut yang begitu jelek dan kualitas yang begitu rendah. Nona kedua, Chunan salah dalam hal ini. Aku memintanya untuk meminta maaf kepadamu dan berjanji untuk menjauhimu sebisa mungkin di masa depan. Bagaimana menurutmu? Tanya Tetua Agung ragu-ragu. Faktanya, dia tidak menganggap Chunan melakukan kesalahan apapun dalam masalah ini. Bagaimanapun, Chunan masih anak-anak. Apa salahnya menyukai Wu Xiaoyun karena dia cantik? Paling banter, dia sedikit dewasa sebelum waktunya. Sikap Wu Xiaoyun terlalu buruk. Namun siapa yang membuat keluarga Wu begitu berkuasa dan keluarga Chu begitu miskin? Untuk masalah-masalah kecil seperti itu, cobalah untuk bersikap toleran semampunya. Tidaklah bijaksana jika keluarga Chu dan keluarga Wu berkonflik sekarang. Kamu boleh minta maaf, tapi harus tulus. Wu Xiaoyun mendengus, sama saja seperti sebelumnya, berlutut dan minta maaf. Bukankah ini terlalu berlebihan? Kata Tetua Agung dengan ekspresi muram. Pak Tua Chu, kau telah menyinggung nona muda kedua, jadi hukuman ini dianggap ringan. Pada saat ini, pria berdarah dingin bergaun panjang yang berdiri di samping Wu Xiaoyun angkat bicara, sebaiknya kau bujuk dia untuk berlutut. Kalau tidak, kalau aku memaksanya, kau yang akan menanggung akibatnya. Kau, jenggot sang Tetua Agung bergetar karena marah. Baiklah, aku akan berlutut. Tanpa diduga, Chunan berkompromi dan berlutut di hadapan Wu Xiaoyun. Namun cara dia menggertakkan gigi dan mengepalkan tangannya menyingkapkan kehinaan dan kemarahan di dalam dirinya. Melihat ini, semua orang di keluarga Chu mendesah dalam hati. Mereka tidak dapat menawarkan bantuan karena keluarga Chu tidak dapat berselisih dengan keluarga Wu. Apakah ini cukup? Chunan berlutut di tanah, menatap Wu Xiaoyun, nadanya agak dingin. Wu Xiaoyun bergidik tanpa sadar, lalu berkata dengan marah, tidak cukup. Apa lagi yang kau inginkan? Tanya Chunan dingin. Meskipun kamu minta maaf, teman-teman sekelas dan guru-guruku tetap akan membicarakanku. Bukankah namamu Chunan? Kalau begitu aku akan membuatmu perawan selamanya. Kata Wu Xiaoyun dengan tatapan dingin, Paman Yun, hentikan urusannya untukku. Chunan awalnya tidak mengerti apa yang dimaksud Wu Xiaoyun, tetapi ketika dia menyadari bahwa Wu Xiaoyun menginginkannya untuk tidak menjadi seorang pria, wajahnya menjadi pucat dan dia terjatuh ke tanah karena ketakutan. Bagaimana wanita ini bisa begitu kejam? Pria berjubah panjang itu tampak terkejut juga. Setelah ragu sejenak, ia kembali bersikap acuh tak acuh dan mengangkat tangannya untuk melumpuhkan Chunan. Berhenti, berhenti. Dua suara datang dari Tetua Agung dan Chu Tingting yang baru saja berlari masuk. Kakak Chunan. Chu Tingting berlari ke arah Chunan, membantunya berdiri, dan memelototi Wu Xiaoyun. Wu Xiaoyun, kau terlalu kejam, ya. Apa urusanmu? Wu Xiaoyun geram dan tidak tahan dengan kritik Chu Tingting. Ia langsung berteriak, Paman Yun, siapapun yang berani menghentikanku akan dibunuh. Jangan beri ampun pada orang-orang rendahan ini. Nona kedua, saya mengerti. Pria berjubah panjang itu mengangguk tanpa emosi, dan energi pedang muncul di tangannya, menebas ke arah Chunan dan Chu Tingting. Tetua Agung tidak menyangka hal-hal akan berkembang seperti ini dalam sekejap. Karena tidak ingin menyinggung keluarga Wu, ia ragu sejenak. Tetapi setelah menyadarinya, sudah terlambat untuk menghentikannya. Tetapi ketika semua orang mengira Chu Tingting dan Chunan sedang dalam masalah, tiba-tiba sebuah kekuatan energi melanda. Peng! Energi pedang segera hancur, dan kekuatan dahsyat terpancar keluar, melonjak di aula keluarga Chu. Segera setelah itu, suara tenang yang dipenuhi tekanan tak terlihat terdengar. Bukankah itu cukup? Bab 779. Siapa? Lelaki berjubah panjang itu terkejut ketika melihat energi pedangnya terblokir. Tetua Agung tidak mengambil tindakan. Mungkinkah masih ada orang kuat di puncak level Xuanxian di keluarga Chu? Meskipun suara ini tidak melepaskan kekuatan kursif apapun, suara itu tetap memberinya perasaan takut yang berkepanjangan, yang sangat tidak biasa. Semua orang di keluarga Chu juga terkejut dan bingung. Siapa yang begitu kuat sehingga dia bisa menahan serangan Xuanxian yang kuat? Siapa yang begitu berani menentang keluarga Wu? Mungkinkah? Ekspresi Tetua Agung sedikit berubah. Alih-alih terkejut, ia malah semakin cemas. Saat ini, dia benar-benar tidak ingin menimbulkan masalah lagi. Saya sudah mengambil tindakan, tidak ada yang bisa saya lakukan. Sambil mendesah, Xiao Chen berjalan ke aula dengan tenang dan mendatangi Chu Tingting dan Chunan. Meskipun Chu Tingting menyuruhnya untuk tidak keluar, karena penasaran, dia menggunakan indera spiritualnya untuk mengintip situasi di sini. Jika Wu Xiaoyun hanya ingin mempermalukan Chunan dan membuatnya berlutut dan meminta maaf, Xiao Chen pasti akan menutup mata dan berpura-pura tidak melihatnya. Namun,
Wu Xiaoyun memerintahkan pria berjubah panjang untuk membunuh Chu Tingting dan Chunan, dan Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk mengambil tindakan. Pertama, dia tinggal di keluarga Chu, yang sama saja dengan sebuah bantuan baginya. Dia sudah memikirkan untuk memberi keluarga Chu beberapa keuntungan setelah dia pergi. Kedua, dia punya kesan yang baik tentang Chu Tingting. Jika dia melihat Chu Tingting mati kehabisan darah dan tetap acuh tak acuh, dia mungkin tidak akan bisa melupakannya. Jadi, meskipun dia tidak ingin menimbulkan masalah, dia tetap mengambil tindakan secara tidak sadar. Kakak. Chu Tingting mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Chen dengan penuh rasa terima kasih. Tidak apa-apa, bawa adikmu ke samping. Xiao Chen menyentuh kepalanya dan berkata, benar. Chu Tingting mendukung Chunan dan mundur. Tuan Xiao. Sang tetua agung begitu cemas hingga berkeringat deras dan terus mengedipkan mata pada Xiao Chen. Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Xiao Chen mengerti bahwa tetua agung takut prasasti surgawi akan terbongkar dan menimbulkan kecurigaan dari keluarga Wu. Kau tahu batas kemampuanmu. Wu Xiaoyun tiba-tiba bertanya, siapa kau yang berani melawanku? Gadis kecil, jangan sombong begitu. Dan jangan berpikir kau bisa bertindak gegabah di luar hanya karena kau mendapat dukungan keluarga. Xiao Chen menatap Wu Xiaoyun dengan nada dingin dan berkata, hati-hati dengan ucapanmu. Xiao Chen selalu menjaga sikap toleran terhadap anak-anak. Wu Xiaoyun baru berusia 13 atau 14 tahun ini, yang dianggap masih di bawah umur di Tiongkok. Di era supremasi hukum saat itu, usianya sudah cukup untuk membunuh seseorang tanpa harus membayar kejahatannya. Namun, segala sesuatu memiliki batasnya. Perbuatan Wu Xiaoyun dan hatinya yang jahat membuat orang sulit menganggapnya sebagai anak kecil. Kamu. Wu Xiaoyun ketakutan oleh aura Xiao Chen dan tanpa sadar bergerak mendekati pria bergaun panjang itu, Paman Yun, dia. Pria berjubah panjang itu juga memasang ekspresi dingin di wajahnya. Ia menatap Xiao Chen dan berkata, kurasa kaulah yang paling banyak bicara. Seperti kata pepatah, kemalangan datang dari mulut. Aku akan mengembalikannya padamu dengan utuh. Benarkah? Xiao Chen mencibir. Tentu. Begitu dia selesai berbicara, lelaki berjubah panjang itu memamerkan aura puncak Xuanxian, dan tekanan kuat menyelimuti seluruh aula keluarga Chu. Aku sudah menunjukkan belas kasihan kepada kedua anak itu. Tapi aku tidak perlu melakukan itu padamu, kan? Pria berjubah panjang itu berkata demikian dan melambaikan tangannya untuk memobilisasi aliran energi api. Api itu berkumpul menjadi pisau, yang berkali-kali lipat lebih mengerikan daripada energi pisau kecil sebelumnya. Mati. Dengan kata-kata dingin, pisau berapi itu tiba-tiba menebas dengan kekuatan yang tak tertandingi. Memamerkan keterampilan seseorang di hadapan seorang ahli. Namun Xiao Chen berkata dengan nada meremehkan, dan dengan jentikan tangannya, pedang berapi itu membentuk pusaran di udara. Lalu, dia kembali. Apa? Pupil mata lelaki berjubah panjang itu mengecil, dan keinginan naluriahnya untuk bertahan hidup membuatnya melawan dengan sekuat tenaga. Akan tetapi, pedang api yang kembali itu 10 kali lebih kuat, melampaui batas kemampuannya untuk melawan. Tertawa. Lelaki berjubah panjang itu tertusuk pisau berapi di sekujur tubuhnya dan pakaiannya hancur total. Kamu, bukan negeri dongeng sungguhan. Setelah mengucapkan kalimat terakhir, lelaki berjubah panjang itu langsung jatuh ke tanah dan mati tanpa suara. Ah, Paman Yun. Wu Xiaoyun begitu ketakutan ketika melihat pria berjubah panjang itu tewas, hingga ia terus berteriak. Ia berjongkok di tanah dengan tangan menutupi kepalanya, seolah-olah ia akan pingsan. Betapapun sombongnya dia tetaplah muda. Sulit baginya untuk tega melihat orang-orang yang dicintainya yang selalu melindunginya, mati di hadapannya. Xiao Chen memikirkannya dan memutuskan untuk tidak membunuh Wu Xiaoyun. Namun masalah ini jelas belum berakhir. Begitu dia bertindak, itu akan menyebabkan reaksi berantai dan keluarga Wu pasti akan mengejarnya. Tuan Xiao, Anda. Sang tetua agung sangat terkejut ketika melihat Xiao Chen membunuh seorang puncak Xuanxian dalam sekejap. Faktanya, dia dan lelaki berjubah panjang itu sama-sama mengira Xiao Chen hanyalah seorang dewa sejati, dan mereka tidak pernah menyangka Xiao Chen akan begitu tertutup. Untuk membunuh seorang Xuanxian puncak dalam hitungan detik, seseorang harus setidaknya memiliki tingkat kultivasi seorang Golden Immortal. Sang abadi emas sudah menjadi tokoh terkemuka di dunia peri, dan semua kekuatan besar akan berlomba-lomba merekrutnya. Namun, setelah terkejut, raut wajah tetua agung kembali khawatir. Ia merenung dan berkata, Tuan Xiao, tolong tinggalkan keluarga Chu sesegera mungkin. Larilah sejauh mungkin. Dengan tingkat kultivasi Anda, keluarga Wu mungkin tidak akan bisa menyusul Anda. Lari. Xiao Chen menatap tetua agung dengan heran dan bertanya, jika aku pergi, apa yang akan terjadi pada keluarga Chu-mu? Ini adalah bencana yang harus dihadapi keluarga Chu. Kita hanya bisa meminta maaf kepada keluarga Wu. Saya pikir,
betapapun kuatnya keluarga Wu, mereka harus mempertimbangkan opini publik dan tidak menghancurkan keluarga Chu kita secara terang-terangan. Kata tetua itu, ini masalah yang aku sebabkan. Karena aku sudah bertindak, aku akan bertanggung jawab penuh. Jangan khawatir, aku akan menyelesaikan urusan keluarga Wu sebelum aku pergi. Setelah mengatakan ini, tanpa menunggu jawaban tetua agung, Xiao Chen berbalik dan meninggalkan aula. Tentu saja, orang-orang dari keluarga Chu tidak mempersulit Wu Xiaoyun, dan mereka juga tidak berani melakukannya. Setelah meminta maaf atas nama Xiao Chen, mereka membiarkan Wu Xiaoyun pergi. Segera setelah itu, semua orang di keluarga Chu dilanda kepanikan tiada akhir. Penatua Agung, keluarga Wu pasti tidak akan membiarkan ini begitu saja. Kau harus memikirkan solusinya. Apa yang harus kita lakukan? Xiao Chen itu terlalu gegabah. Dia tidak tahu betapa kuatnya keluarga Wu. Sekalipun dia seorang dewa emas, dia tidak cukup kuat untuk melawan keluarga Wu. Kurasa lebih baik serahkan Xiao Chen dan katakan dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Chu kita. Lagi pula, dia bukan anggota keluarga Chu kita. Jangan bicara omong kosong. Keluarga Chu kita mungkin sedang merosot, tapi kita tidak boleh kehilangan integritas. Tuan Xiao berusaha menyelamatkan Chu Nan dan Chu Tingting. Bagaimana bisa kau begitu tidak tahu berterima kasih? Tapi, kalau kita tidak menyerahkannya, keluarga Chu akan tamat. Bagaimana kita akan menghadapi balas dendam keluarga Wu? Jangan panik, biarkan aku memikirkannya, biarkan aku memikirkannya. Sang tetua agung berusaha menghibur semua orang sambil memutar otak untuk memikirkan solusi. Akan tetapi, sebelum dia dapat menemukan solusi, seseorang dari keluarga Wu datang berkunjung lagi. Tetua agung, Wu Huaiyao dari keluarga Wu datang untuk meminta maaf. Saya harap Anda bisa keluar dan menemui saya. Suara yang jernih dan indah bergema di seluruh kompleks keluarga Chu, menyebabkan ekspresi semua orang di keluarga Chu, termasuk ketua-tetua, berubah drastis. Wu Huaiyao, dia benar-benar datang sendiri. Bab 780. Xiao Chen tentu saja mendengar suara itu dan berjalan keluar ruangan. Tuan Xiao, tanya tetua agung dengan cemas, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia benar-benar tidak dapat memikirkan solusi dan hanya bisa menggantungkan harapannya pada Xiao Chen. Siapa Wu Huaiyao? Xiao Chen bertanya. Putri tertua keluarga Wu, adik Wu Xiaoyun. Kata tetua agung, dia benar-benar berbeda dari Wu Xiaoyun. Seluruh keluarga Wu berpusat padanya. Hanya dengan satu perintah darinya, keluarga Wu dapat menghancurkan keluarga Chu dalam sekejap. Mendengar ini, Xiao Chen berkata dengan tenang, jangan takut. Apa kau tidak mendengarnya tadi? Dia di sini untuk meminta maaf. Ini, bagaimana mungkin? Ini jelas sarkasme. Tetua agung tidak akan pernah percaya bahwa Wu Huaiyao benar-benar akan datang untuk meminta maaf. Jangan langsung menyimpulkan. Keluar saja dan temui dia, nanti kau tahu. Mungkin dia benar-benar ke sini untuk minta maaf, canda Xiao Chen, lalu ia menjadi orang pertama yang keluar dari gerbang keluarga Chu. Sang tetua agung dan keluarga Chu tidak punya pilihan selain mengikuti. Ketika saya tiba di luar rumah keluarga Chu, saya melihat Wu Xiaoyun, yang sepanjang hari ketakutan sampai-sampai mengalami gangguan mental, bersembunyi di balik wanita lain yang mengenakan rok panjang, wajah cantiknya masih dipenuhi rasa takut. Sedangkan wanita berok panjang itu memiliki sosok ramping dan anggun, kulit putih, dan kulit yang bercahaya. Penampilan dan fitur wajahnya sangat khas dan sempurna. Ia memiliki temperamen yang lebih aristokratis daripada Wu Xiaoyun yang tidak berpendidikan. Pada pandangan pertama, siapapun akan memiliki kesan baik tentangnya. Tetua Agung, Wu Huaiyao memberi salam. Wanita bergaun panjang itu membungkuk sedikit dan memberi hormat kepada Tetua Agung. Sikap dan perilakunya menunjukkan aura aristokrat. Nona, aku tidak pantas menyandang gelar ini, kata Tetua Agung dengan cemas. Penatua Agung, aku sudah tahu apa yang terjadi hari ini. Ini semua salah adik perempuanku karena ceroboh dan tidak tahu sopan santun, jadi aku memberinya pelajaran di rumah dan sekarang aku membawanya ke sini untuk meminta maaf. Kata Wu Huaiyao tulus. Ini, sang tetua agung dan semua orang di keluarga Chu saling berpandangan dengan terkejut. Sikap Wu Huaiyao begitu rendah hati. Mungkinkah dia benar-benar datang untuk meminta maaf? Nona, kami sama sekali tidak bisa bertanggung jawab atas hal ini. Jika kami benar-benar perlu meminta maaf, kami harus meminta maaf kepada Nona kedua. Penatua Agung, apa yang kau bicarakan? Salah ya salah, dan benar ya benar. Ini salahku karena mengabaikan disiplinku sehingga aku membiarkan adik perempuanku tumbuh menjadi karakter yang buruk. Kata Wu Huaiyao sambil dengan tegas berkata kepada Wu Xiaoyun, Xiaoyun, kau harus menanggung akibat dari kesalahanmu sendiri. Minta maaflah kepada Penatua Agung dan yang lainnya sekarang. Wu Xiaoyun tampak tersedak dan tampak enggan. Namun, karena diintimidasi oleh saudara perempuannya, dia akhirnya berkata dengan terputus-putus, Aku minta maaf.
Nona, Nona, kumohon jangan lakukan ini. Sang tetua agung berkata dengan lebih cemas, kau mempermalukanku dengan melakukan ini. Karena mereka sungguh-sungguh meminta maaf, terima saja. Xiao Chen tiba-tiba berkata, tidak baik menyimpannya. Tapi, sang tetua agung terdiam. Ia tak mau melupakan masalah ini. Ia hanya ingin masalah ini segera berakhir. Namun, apakah benar-benar sesederhana itu? Ini Tuan Xiao, kan? Tatapan Wu Huiyao tertuju pada Xiao Chen untuk pertama kalinya, lalu ia membungkuk dan berkata, Huiyao sopan. Sama-sama. Kata Xiao Chen dengan tenang, ada perbedaan yang cukup besar antara kamu dan adikmu. Tidak hanya dalam kepribadian, bentuk tubuh tetapi juga usia, Wu Huiyao dan Wu Xiaoyun sangat berbeda. Wu Xiaoyun memang baru berusia 13 atau 14 tahun, seorang anak normal, sementara Wu Huiyao setidaknya berusia beberapa ratus tahun, atau bahkan lebih. Tentu saja, di dunia peri, berusia ratusan tahun dianggap sangat muda, mirip dengan orang biasa berusia 20-an atau 30-an, dan dapat dianggap sebagai generasi muda. Lagi pula, jika seseorang mencapai tingkat keabadian emas, ia akan memiliki umur lebih dari 10.000 tahun, jadi beberapa ratus tahun saja tidaklah signifikan. Wu Huiyao dan Wu Xiaoyun adalah saudara perempuan. Perbedaan usia yang jauh menunjukkan bahwa orang tua mereka menjalani kehidupan yang baik dan sedang mempertimbangkan untuk memiliki bayi. Wu Huiyao tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan Xiao Chen. Setelah terdiam sejenak, ia berkata kepada tetua agung, saya ingin bicara langsung dengan Tuan Xiao. Apakah itu mungkin? Ini. Sang tetua agung ragu-ragu. Kenapa tidak? Kata Xiao Chen, Penatua Agung, kalian kembali dulu. Aku bilang aku akan menangani ini. Baiklah kalau begitu. Tetua agung tak kuasa menolak, ia pun mengedipkan mata kepada seluruh anggota keluarga Chu, lalu mereka semua kembali ke keluarga Chu bersama-sama. Ketika hanya Xiao Chen dan Wu Huiyao yang tersisa, Xiao Chen bertanya, Nona Wu, jika memungkinkan, kuharap perseteruan antara keluarga Wu dan Chu berakhir di sini. Akulah yang membunuh paman Yunmu. Jika kau ingin balas dendam, datanglah padaku. Apa yang kau bicarakan, Tuan Xiao? Wu Huiyao menghela napas, kurasa tetua agung dan yang lainnya mengatakan sesuatu kepadamu, menyebabkan Tuan Xiao salah paham tentangku, atau keluarga Wu. Salah paham. Xiao Chen tetap tenang. Kata Wu Huiyao dengan sedikit rasa kesal di wajahnya, konflik antara keluarga Wu dan Chu memang sudah berlangsung lama, tetapi banyak hal yang tidak kuinginkan. Dalam perselisihan yang berkepanjangan ini, keluarga Chu mau tidak mau menganggapku sebagai penjahat. Sambil berbicara, Wu Huiyao menatap Xiao Chen dengan tatapan penuh kerinduan dan berkata, jika memungkinkan, saya harap Tuan Xiao tidak akan terpengaruh oleh mereka dan tidak salah paham seperti mereka. Aku punya penilaianku sendiri tentang segalanya. Apa yang orang lain katakan hanyalah referensi bagiku dan tidak bisa memengaruhi pendapatku. Kata Xiao Chen ringan. Kalau begitu aku lega. Kata Wu Huiyao sambil tersenyum manis, Tuan Xiao terlihat sangat muda, tetapi dia memiliki sikap yang luar biasa. Dia memang berbeda dari yang lain. Apakah dia berasal dari keluarga terpandang atau sekte besar? Aku hanyalah awan pengembara dan burung bangau liar, aku pergi kemanapun aku mau. Kali ini aku hanya melewati Jiangchu. Jawab Xiao Chen tanpa berpikir. Dengan kemampuanmu, Tuan, jika kau ingin bergabung dengan pasukan, kau pasti akan sangat dibutuhkan. Kata Wu Huiyao lagi. Aku terbiasa sendirian dan tidak suka terikat. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Tuan, Anda sungguh punya kepribadian. Wu Huiyao terkekeh, senyumnya manis. Meskipun tetua agung dan anggota keluarga Chu telah kembali ke kompleks keluarga Chu, mereka masih merasa gelisah dan tidak bisa melepaskannya. Penatua Agung, apa maksud Wu Huiyao? Apakah dia benar-benar tidak berniat melanjutkan masalah ini lagi? Mustahil, bahkan dengan jari kakiku. Ini pasti konspirasi, sama seperti sebelumnya. Sayang sekali Xiao Chen tampaknya tertipu. Penampilan Wu Huiyao sungguh tak terlukiskan. Meskipun dia bukan wanita tercantik di Jiangchu, dia hampir mencapainya. Berapa banyak pemuda yang terpikat oleh kecantikannya. Memang, meskipun kultivasi Xiao Chen cukup bagus, dia masih muda. Menghadapi wanita seperti Wu Huiyao, aku khawatir dia sudah kehilangan fokusnya. Aduh, sungguh bencana. Keluarga Chu mungkin akan hancur di tangan pria tak dikenal ini. Seperti yang diduga, keluarga Chu akan celaka jika dikaitkan dengan Chu Beiming. Sekalipun Xiao Chen bukan Chu Beiming, dia tetap terlibat dengan Chu Beiming. Mungkin Chu Beiming dirasuki oleh Xiao Chen untuk membawa bencana bagi keluarga Chu kita. Jangan bicara yang tidak penting. Tunggu sampai mereka selesai bicara, baru kita cari Xiao Chen untuk menjelaskannya. Saya khawatir dia tidak akan mendengarkan saya. Kalaupun dia mendengarkan, bagaimana dia bisa mengubah situasi ini? Bersambung.